Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini pas hujan di stasiun Radio Inyong di 549 AM. Oh, ngelihat apa? Kelihatan tuh kelihatan apa antenanya 60 meter. Dan setelah lagi kita akan siaran acara rekomendasi untuk memperkenalkan produk-produk UMKM, khususnya untuk owner, Anda pengusaha UMKM, Anda bisa bergabung dalam acara kita. Oke. Oke, itu aja dulu aja informasinya dari teman-teman. Nanti segera bergabung dan bisa hubungi nomor ini untuk kita bisa ikut di acara rekomendasi. Oke, assalamualaikum. Oke, sebentar lagi kita akan siaran untuk siaran rekomendasi di Radio Inyong. Oke? Ya, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kembali lagi berjumpa dengan kami duo Cabi Cabi belum sarapan ya? di acara rekomendasi di kesempatan kali ini 2 Maret 2022. Kita akan menemani Anda sampai nanti jam 11:30 tentunya dengan pembahasan-pembahasan yang menarik seputar usaha, seputar business development, seputar bagaimana caranya kita bisa bertahan usaha dalam masa pandemi. So, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu tanpa ada kurang satu apapun. Masih dengan saya Angga Sumomiarjo. Kebetulan saya ditemani oleh orang yang luar biasa ganteng ini. Amin. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Bang Cai, sehat? Alhamdulillah sehat. Habis minum jahe merah ya? Suaranya agak keras. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar radionya. Mudah-mudahan jenengan semuanya tansah diparingi sehat terus, suki terus lan panjang umur. Ya kan? Just. Sehat suki kalau nggak panjang umur kan percuma, Pak. Betul. Betul nggak? Hari ini kita mau banyak ngobrol-ngobrol, termasuk tentang beberapa hari lalu kita sudah mengunjungi beberapa instansi pemerintah dalam usaha pengembangan UMKM. Betulkah tidak? Betul. Pilihannya Belum makan nih kayaknya. Jawabnya cuman ya oke gitu doang. ya, soalnya memang belum masuk ke dalam esai. Itu kalau ini masih pilihan ganda kan sih? Iya betul. Masih pilihan ganda sih pertanyaannya. Ya. Jadi alhamdulillah insya Allah kedepannya kita akan di acara Senin dan Rabu hari ini, di mana kemarin kita akan mendatangkan beberapa narasumber dari pelaku-pelaku usaha langsung, yang mana mereka bisa share ke kita gimana waktu menjalankan usaha awal-awal, terus tips dan triknya, terus juga apa sih hasil yang sudah didapatkan. Nah, berikutnya pun kali ini kita akan kita akan lebih share kepada jenengan semuanya Inyong Radio. Kita akan banyak ngobrol hari ini tentang how to become businessman. Asik. Betul nggak sih? Betul. Ini pilihan ganda. Jawaban saya jadi pilihan ganda semua ini para pendengar. Ya, bismillah. Mungkin kalau kita flashback berapa? 3.600 detik yang lalu lah ya. Enggak. Satu hari itu berapa ya? Ya, sehari yang lalu, alhamdulillah untuk Radio Inyong dan saya, kita diberikan kesempatan untuk beraudiensi, bersilaturahim kepada
Bapak Pimpinan, Bapak Kepala Dinas, Mm. Disporiata Kota Depok. Terima kasih Bapak Dadan yang telah memberikan uang waktunya, juga Ibu Tati, Ibu Kabit, Disporiata, yang alhamdulillah telah berbicara panjang lebar selama 1 jam lah ya, sehingga eksistensi Radio Inyong sebagai radio swasta yang mempertahankan heritage kesenian kebudayaan mempunyai apa ya, kalau dibilang ya memang karena pagu programnya Disporiata di situ irisannya, jadi alhamdulillah dapat support yang luar biasa. Ya betul. Makanya kita kan untuk sekedar bukan sekedar informasi, yang perlu diketahui untuk dengan semuanya yang dengerin lagi kita ngobrol adalah program UMKM yang kita akan jalankan itu bukan hanya isapan jempol belaka, karena Ya. dari Pemda Depok pun itu mensupport. Jadi sehingga untuk jenengan yang punya usaha kedepannya akan ada pelatihan-pelatihan untuk menjalankan usaha baik secara offline maupun online. Betul, dan alhamdulillah insya Allah bersama Mas Angga juga kita akan membuat semacam action, datang berkunjung ke lokasi usaha Anda semua para pelaku usaha UMKM, untuk kita bisa review produknya, keunikan dari produknya ya, mungkin ya seperti itu ya. Betul. Jadi kalau misalnya ya lebih kayak kita syuting mereka untuk mempromosikan produknya secara baik, Ya. secara profesional. Mungkin untuk Anda yang udah penasaran, nah itu bisa aja telepon ke kita atau WA ke saya di 0812 9393 6692 atau ke Kang Aceh di 0857 4127 9015. betul. Dan liputan-liputan acara promo rekomendasi Radio Inyong juga bisa ditonton di Betul. YouTube channelnya Info Viral Today Podcast Bisa juga nanti ditonton di YouTube-nya Inyong Radio. dan Inyong Radio. Dan alhamdulillahnya pendengarnya itu sudah sampai selain di Indonesia, India, kayaknya Ukraina dan Rusia juga udah sampai ke sana. Iya, betul. Sambil perang ya Pak. Iya. Nah, itu. Ya, jadi di acara promosi rekomendasi khususnya di bulan Maret nih Mas Betul. Angga ya, kita ini sebenarnya udah tanggal 2 Maret. Tanggal 2 Maret ya. Di awal tahun ini kan kita akan sebulan lagi akan menyambut Ramadan. Dan biasanya menyambut bulan Ramadan untuk para pelaku usaha UMKM itu sudah menyiapkan strategi marketing. Betul. Sudah nggak sih? Ada yang sudah, ada yang belum. Ada yang Atau ada belum. yang bingung Mau usaha apa? mau usaha apa, dan kalau udah punya usaha itu gimana caranya bisa dapat banyak buyer Ya, pas bulan puasa. betul. Saya kan senggol-senggol juga untuk para pelaku usaha UMKM yang kemarin sudah bertanya-tanya dan ingin promosi di sini. Silahkan saja, karena alhamdulillah eksistensi Radio Inyong yang telah sebutnya berdiri atau sudah hadir sekitar 16 tahunan itu mempunyai pendengar setia ya. Ya. Dan saya ingin menyimak kepada rekan-rekan semua. Ini kan sebulan lagi ya kita persiapan menuju bulan Ramadan. Betul. Nah, apa saja sih yang perlu disiapkan oleh UMKM, Nah. apalagi itu siap-siap untuk go digital gitu. Ya. Go digital itu apa sih? Kan kadang-kadang orang yang sudah berumur dan dia masih menjalankan usaha secara konvensional, dalam tanda kutip belum Hmm. online, belum digital. Nah itu apa sih yang sebetulnya harus disiapkan? Sebenarnya disiapkan itu pergi. Go. Iya, benar. Go-nya go apa? Go digital gitu ya. Jadi go-nya bukan yang pergi. Perginya menuju kemana? Menuju kepada online. Betul. Nah, persiapannya yang pertama adalah rekan-rekan pelaku usaha UMKM. Ini sebenarnya PR buat saya juga.
karena waktu saya mulai usaha di tahun 2013, ini PR saya juga. Teman-teman, yuk kita sama-sama belajar. Yang pertama, riset pasar. Riset pasar bukan berarti kita harus selalu jalan-jalan ke pasar, tapi apa rencana teman-teman memasarkan apa, menghasilkan produk apa, lalu produk itu masuk ke dalam kategori yang mana, misalnya apakah itu red ocean atau blue ocean. Nah itu mesti dikasih tahu tuh bang. Iya, Apa itu blue ocean? bukannya laut merah yang timur tengah ya. Betul. Iya. Jadi kita kalau boleh saya terangkan lagi lebih lanjut, gimana kita kalau mau jual barang sebetulnya intinya tuh bukan barangnya dulu ada. Iya, Yang pertama itu adalah riset pasar. riset pasar, needs-nya customer Ya, itu betul. seberapa besar. Kalau udah ketemu itu, kita kan bisa menentukan pangsa pasarnya kemana. Betul. Betul ya? Nah baru tuh ke Pilihan ganda lagi nggak sih? Blue Betul. Ocean Oh, sama Blue Red Ocean. Iya. Laut merah artinya bukan berarti langsung kita. Berarti kalau saya riset saya harus ke laut merah atau timur tengah nggak gitu. banyak duit. Iya, iya karena itu siap-siap PCR juga kan, karantina dan lain jauh. Nah Ya. sekarang kita laut merah ini maksudnya apakah produk yang nanti akan kita pasarkan itu masuk ke dalam kategori yang common, produk yang sama umum, Ya. bersaing ketat di situ dengan mungkin margin yang mepet misalnya. Akhirnya perang harga. Perang harga, main diskon-diskonan, akhirnya ujung-ujungnya oke, saya buat free aja lah. Wah itu seneng banget tuh konsumen. Ya, Tapi kan akhirnya nggak bagus. nggak bagus gitu. Persaingannya jadi buruk. Akhirnya main banting-banting harga, banting harga. Nggak Udah dapat kalah, banting produknya. Iya iya. Nah kan kita pernah atau mungkin nonton juga ya, banyak orang-orang yang karena produk itu di pasaran harganya sangat murah sementara panen biayanya mahal banget. Kan kita juga suka melihat di foto di video ada beberapa orang yang misalnya akhirnya membuang ini. Betul. Ngapain Akhirnya mau- produknya nggak laku. betul, ngapain dijual orang? Harganya murah. Betul. Udah nggak ngomongin untung lagi kan, itu udah pasti rugi misalnya. Akhirnya malah jadi mubazir kan sebenarnya. Yes. Nah, riset pasar ini berarti juga kita akan bicara mengenai keunikan daripada produk itu. Nah, produknya harus yang unik nih, yang needs-nya customer yang seperti apa. Nah, kira-kira produk yang akan kita pasarkan ini segmentasi pasarnya untuk siapa saja kalangan. Ya. Bidik itu sehingga teman-teman punya energi lebih untuk fokus di situ misalnya. Yes. Itu kalau kita ngomong riset pasar sebetulnya lebih panjang lebar ya. Kalau dibilang kali panjang lebar kali tinggi ya volume mas, enggak. Iya benar. Kalau kali lebar ya sisi aja. Nah, yang dimaksud dengan riset pasar di sini artinya teman-teman misal kalau teman-teman memang hobinya makan keripik kentang gitu. Ini saya contoh ke saya lah. Saya hobinya makan keripik kentang, akhirnya saya belilah semua, bukan semua, mungkin merek-merek kompetitor lah. Oke. Nah. Oke, misalnya kita skenario ya. Oke Ya. nih, Bang Cai, saya mau jualan keripik. Ya. What should I do? Apa yang harus saya lakukan? Nah, keripik yang seperti apa yang akan menjadi contohnya? Misal benchmarknya nih, keripik apa? Keripik singkong kah? Di situ ada Merek A misalnya. merek A, acai. Ya, misalnya. B-nya Kita beli itu. nah, kita beli, Kita beli satu yang merek A. cobain. Cobain. Ini cobainnya bisa sendiri atau ngajak-ngajak. Oke. Sehingga nanti akan ditanya menurut ini A, B, C, D-nya mana yang menurut kita dapat will-nya, chemistry-nya ke kita. Betul. Ini kalau produknya umum. Betul. Jadi kita misalnya mau buat keripik kentang tadi ya. Misal ya. Misal betul. keripik kentang, cuman sudah ada pemain yang lama. Pemain yang lama sudah skala Kalau nasional ya, misalnya. jadi kita cobain dulu ragam macamnya sehingga kalau udah ini 6 atau 10 produk paling laku di Indonesia. Betul. Nah, habis itu kita riset kan? Riset itu juga pertama mungkin kita akan duduk nyantai di minimarket yang merah dan biru itu. Apakah di antara banyak pengunjung yang keluar masuk, pas keluarnya lah ya, ada yang nenteng misalnya keripik kentang merah itu misalnya. Oh,
berarti banyak yang beli merek ini ya misal. Atau kalau iseng-iseng nanya atau sudah ke database, oh ternyata penjualan sehari untuk keripik kentang merek A, merek B, merek C, merek D sekian, sehingga kita bisa tahu oh seperti itu ya ternyata posisi banyak orang sukanya ya di mana gitu. Nah kalau kita udah coba secara tes misalnya, nah sekarang tes produk kita misalnya keripik kentang itu mau di posisi yang seperti apa, atau di antara setiap kelebihan semua produk A, B, C, D ambil semua sehingga menjadi keunikan produk kita misal. Betul. Jadi itu ini bagus banget. Ini untuk Anda jenengan yang dengerin, itu kalau perlu catat loh. Saya mohon maaf, itu kalau kita ngundang Bang Cai ini berbayar loh. Mahal loh, bener kalau di luar. Seriusan, nggak percaya. Kadang-kadang jenengan itu kan belum tahu siapa Bang Cai. Saya kasih tahu, Bang Cai itu adalah beliau ini pendamping UKM Jabar Juara yang ditunjuk oleh Gubernur Pak Ridwan Kamil. Ya, program dari Pak Ridwan Kamil kan. Ya. Dan kemarin juga menjadi pendamping untuk UMKM se-Depok ya kan, yang Kominfo itu ya. Kominfo. Berapa ribu orang itu yang dengerin? Kalau untuk Kominfo-nya kan kita megang Jabodetabek Kepulauan Seribu. Iya. Lalu kita diposisikan untuk di Depok itu 750-an. 750 orang itu coaching loh. Jenengan yang dengerin itu coaching, dan kita kalau manggil beliau ini sebetulnya harusnya bayar. Ini ilmu yang dikasih tahu itu tuh sebetulnya mahal. Nah ini kadang-kadang kita take it for granted. Nah Radio Inyong itu menyajikan untuk jenengan semua. Sebetulnya apa yang kita usaha itu pernah kita riset pasar, kita pernah itu sebetulnya yang nanti kan kita kedepannya tujuannya untuk ke sana sehingga orang bisa melek Ya. untuk urusan usaha. Betul nggak? Nah kita balik lagi nih, biarin pendengar tuh bisa tahu kalau kita tuh bukan asal ngomong, dan Inyong itu menghadirkan orang-orang yang capable di bidang usaha. Mungkin sebagai contoh lah ya, alhamdulillah di tahun 2020 kan kami itu dipercaya, kalau kita bicara kami berarti ada tim lah ya. Saya didaulat menjadi ketua panitia Depok Virtual Expo. Nah di situ berarti kan kita menghimpun tuh ada sekitar 700-an UMKM dan ada 1.200 produk dalam aplikasi e-commerce yang kita buat. Kemudian gudangnya kita siapin, kemudian juga kurirnya juga kita siapkan, sehingga programnya dari Dinas Koperasi Mikro ini akhirnya bisa sinergi ya dengan berbagai macam. Salah satunya adalah Radio Inyong yang sponsori acara itu. Ya, yang kemarin kamu gitu ya. Ya. Apa namanya? Depok Virtual Expo. Depok Virtual Expo. Nah, kekonyolan kita dalam mempromosikan produk UMKM juga kan bisa dilihat juga di YouTube channelnya. Betul. Info Viral Today Podcast. Nah, gitu. Semoga. Amin. Ini kita baru ngomongin riset pasar. Jadi ketika jenengan semua itu mau melakukan suatu usaha, itu tidak hanya bermodal uang dan nekat saja, tapi harus riset pasar. Kalau produknya jenengan itu produk common, umum, keripik udah ada, atau otak-otak udah ada. Jadi jenengan itu riset pasar tujuannya adalah membedakan produk jenengan dengan produk yang lain. Keunggulannya di mana? Kalau sudah tahu keunggulan segala macam, sekarang target marketnya itu siapa? Siapa yang nanti akan mau pakai produk saya? Itulah riset pasar. Kalau itu udah ketemu, jenengan jual gampang. Dalam artian sudah ada tujuannya, dibandingkan hanya punya produk terus nanti kedepannya yang mau beli siapa nggak ngerti. Betul nggak begitu? Betul. Ambil lagi. Saya nggak dikasih pertanyaan esai. Ya. Jadi rekan-rekan dengar, pada saat saya berbicara mengenai apa yang saya alami, karena memang pernah. Berarti sudah memulai lah di tahun 2013 untuk usaha. Hanya saja itu by the instinct terkadang tuh kalau UMKM, by the instinct itu seperti kayak misal kira-kira yang aku apa ya, bikin dulu aja lah, bikin dulu, nyetok banyak. Ternyata mungkin PR-nya kita belum bikin business planning kah, atau riset pasar, sehingga ternyata pada saat itu paling sederhananya diinformasikan dulu kepada lingkaran kecil kita. Misalnya, aku udah bikin keripik kentang nih, coba dicobain dong ke teman-teman, ke keluarga. Kan gampang tuh kalau mau mereka ngebully kita. Ya. Kan
rasa sayangnya dapet sama teman, Betul. sehingga kita bisa dapet Paling nggak dapat honest review lah ya. iya perbaikannya. Kalau sama orang lain yang nggak dikenal takutnya dia nggak enakan gitu. Betul, Enak betul. kok gitu, padahal mungkin Nggak terlalu enak. asin atau Yes. berminyak. Kalau yang berminyak kan sebenarnya malah mahal ya. Muka kita itu berminyak mahal. Mahal, ya mahal banget. Nah, berawal dari situlah akhirnya kita bisa riset. Riset itu berarti juga kan kita pengen tahu animo daripada calon customer kita seperti apa. Kemudian yang kedua, Hmm. riset kompetitor. Oke, ini akan menarik banget nih riset kompetitor. Tapi sebelum kita ngomong ke sana, untuk jenengan yang mau bertanya boleh. Karena kalau bertanya langsung atau kita mau minta waktunya itu ada hitungannya Pak ya. Itu ngeri loh, beneran ngeri loh. Makanya mumpung di Inyong kita hadirkan jenengan yang punya usaha, monggo boleh bertanya. Bisa di 021 7783 0714 atau bisa di 0821 3549 lewat WA kita ya. Beneran, monggo. Pokoknya setiap Senin dan Rabu, jenengan mau pantengin tentang usaha, caranya dan bagaimana, atau punya kendala apa-apa, bisa dikonsultasikan di sini. Betul kan begitu Bang Cai? Kalau jenengan ketemu beliau ini orangnya sibuk. Jadi kalau ada 24 jam itu 25 jam kemana-mana terus. Nah, makanya monggo waktu kita sudah sediakan di Inyong, nah ini monggo yang jenengan yang punya usaha, unak-unak opo ae, monggo. Telepon ke kita, ngobrol di sini. Mudah-mudahan Bang Cai bisa kasih solusi bagaimana caranya biar bisa menyikapi hal-hal yang menjadi kendala jenengan dalam usaha. Semonggo riset kompetitor kayak nopo. Iya. Mungkin sekedar informasi dulu untuk acara UMKM Go Digital yang terdiri dari 5 aspek ini juga bisa didengarkan di Spotify-nya podcast ya. Ketik aja Info Viral Today. Di situ ada kayaknya ada sekitar 100-an mungkin ya materi episode untuk bisa didengarkan secara nggak free sih, kan butuh handphone, butuh kuota. Iya. Oke. Baik. Selanjutnya riset kompetitor. Yang dimaksud dengan riset kompetitor adalah ini kan kita udah punya produk nih. Ya. Kita bikin nih. Oh, Contoh, ternyata saya ya, punya ini kita masih ngobrolin produk yang umum ya. produk yang umum. Kita masih ngobrolin produk umum. Contoh misalnya saya punya produk yang umum. Tadi kan kita keripik kentang. Keripik kentang. Keripik kentang. Nah, produk yang umum ini pada saat kita cek kompetitornya, berarti kan sebenarnya memang sudah ada kompetitor yang sudah lebih sukses. Nggak mungkin lah kita bikin produk ini, wah ini satu-satunya di dunia, belum ada diciptakan gitu. Berarti dia menciptakan pangsa pasar baru kalau belum ada kan. Berarti jatuhnya bukan produk umum. Ya, dan itu memang sebenarnya sangat sulit sekali. Biasanya kita, apalagi pelaku usaha UMKM yang baru mulai, itu lebih ke ATM lah. Amati, tiru, modifikasi. Betul. Jadi artinya produk yang sekelas kompetitor Amati, itu sudah ada. tiru, modifikasi. Amati, tiru, modifikasi. Hmm. Hal yang simpel tapi dampaknya Wow. wow ya. Iya. Ada efek domino sepertinya dari situ. Domino ya? Pit. harus ada ini untuk yang iklan. Iya. Siapa tuh nanti pada dengerin iklan. Iya, Nah, iya. riset kompetitor ini kan tujuannya juga untuk kita bisa melihat benchmarknya kompetitor tuh pemasarannya kemana saja. Nah, produk yang kita punya ini ternyata common dengan yang udah hebat, udah keren, tapi karena kelasnya kita UMKM, it's okay, no problem. Karena sesuatu yang paling penting adalah gimana caranya kita memulai dulu. Setelah memulai dulu, kita juga akan lihat kan pasti nanti produk kompetitor tuh dijualkan di sini. Oke, kita buat strategi pasar yang ya kalau bisa jangan langsung head to head lah. Betul. Itu kan Misalnya bergerilya. Yes. Dari lingkaran kecil, RT, RW, kelurahan, sehingga produk kita semakin kenal di kecamatan, di kota gitu ya. Betul. Sehingga akhirnya pelan-pelan itu menjadi salah satu produk unggulan misalnya Betul. di sebuah kota. Ikut pameran di provinsi,
ikut pameran misalnya di PRJ Kemayoran misalnya. Betul. Nah, saya boleh potong sedikit ya. Ini ngomong-ngomong soal pameran atau bisa memperkenalkan produk UMKM lebih jauh. Ini untuk jenengan, sekedar info saja. Insya Allah itu kita bisa usahakan, Pak ya. Ya. Jadi karena kita sudah bergabung di sini, Inyong, dalam artian kita ada jalur untuk ke sana. Jadi jenengan yang dilalahnya itu sekarang udah punya usaha jalan tapi belum dikenal banyak. Nah, itu bisa nanti jadi salah satunya adalah ikut mendampingan kita ya, Pak. Iya. Sehingga nanti kalau ada event-event sekelas Depok Virtual Expo misalnya kayak PRJ-nya Depok lah ya. Nah, bahkan nanti bisa masuk dalam Jakarta Fair. Iya, jawabannya iya aja. Betul, memang betul. Kemudian gini, kalau teman-teman merasa bahwa ini sebenarnya juga ada japrian curhatan juga kan dari teman-teman yang akhirnya japri saya untuk pengen ketemuan, saya baru MPP gitu ya, baru selesai masa kerja gitu. MPP itu apa sih? Semacam apa ya, pokoknya ada pensiun gitu. Oh iya. Iya, sudah pensiun dari kerjaan swastanya, mungkin dapat modal lah atau uang pesangon misalnya. Kemudian dari situ dia akan berharap dari uang itu kan nggak mungkin dihabisin saat itu juga, tapi pengen punya usaha. Yes. Nah, usahanya seperti apa? Oke, mungkin sederhananya pengen jadi wirausaha, UMKM, mau bikin usaha apa, belajarlah di situ sehingga akhirnya pada saat dia menciptakan sebuah produk, nanti dia akan belajar terus. Karena terkadang kita kan pakai kacamata kuda juga. Aku bikin bakso loh, gini. Padahal di luar sana ada benchmarknya bakso-bakso lain yang sudah lebih dulu jalan. Ya. Harusnya di riset dulu tuh, dicoba dulu, Ya, dibeli. Nah setelah itu kompetennya kan akan jelas. Oh ternyata merek ini bagus loh. Atau ini kita ngomongin bakso, tadi keripik kentang ya. Keripik kentang. Ya, akhirnya brand ini ternyata keripik kentang ini ternyata brandnya bagus nih karena di skala nasional. Ya. Nah, itu belajar di situ untuk kenapa dia bisa enak, kenapa dia bisa long term, kenapa dia bisa pasaran skala nasional, dari tampilan fisiknya, produknya, keunikannya dan lain-lain, belajar dari situ sehingga kita akan punya tahu cara untuk belajar strategi pasar ke riset kompetitor tadi. Oke. Jadi misalnya kalau kompetitornya sudah menguasai atau hadir di mana saja, oke, ada channel nggak sih yang kita pengen masuk, jangan di situ dulu, jangan head to head lah ya. Kenapa? Karena banyak persiapan kan nanti yang ujungnya misal persiapan legalitas, NIB dan lain-lain. Oke, jika itu sudah ya, maka akan lanjut kepada yang ketiga yaitu cek supplier yang berkualitas. Sebelum tadi MIB. NIB, nomor induk berusaha. Ini luapan kita kan sama-sama tahu ya. Ya. UMKM itu kan sebelum jadi UMKM dia usaha yang, mohon maaf, saya langsung aja, tak berizin. Awalnya memang seperti itu. Betul kan? Jadi karena banyak orang yang ini kita ngomongin, soalnya nanti kita kan ngomong yang umum nih, karena banyakan orang itu, mohon maaf, nggak usah orang lah, saya dulu pernah punya merek lah. Oke. Punya usaha. Contohnya sekarang yang gampang, ini saya bukan keripik kentang, minuman susu murni yang dicampur rasa. Oh iya. Ini iya. kan Itu banyak yang pakai boot gitu ya. yang pakai boot. Nah itu kan ada juga yang tidak berizin. Oke. Karena di pikiran mereka, gua aja buat, mohon maaf ya untuk jangan, ini saya ngomongnya, saya aja buat usaha itu modalnya terbatas. Oke. Ini pun belum laku loh kalau dijual di pasar, ya kan? Misalnya kita buka booth terus orang belum tentu laku kan. Yang kedua, karena belum laku, gua kenapa mesti cari izin? Nah, belum ngomongnya mereka itu izin itu mahal loh. Nah, ini perlu dikasih tahu nih, perlu dikasih edukasi karena ternyata buat izin itu nggak semahal yang kita kira. Monggo, Pak. Ya, kalau saya bercerita kepada pengalaman saya dari tahun 2013, 2014 berjalan, kan memang
UMKM itu hadir tidak sendirian, karena alhamdulillah saya langsung ke, contohnya waktu tahun lalu itu ke 2014 ke UKM Center, diarahkanlah untuk kita ke Dinas Koperasi Usaha Mikro untuk bisa mendaftarkan. Ini contohnya adalah PKP, penyuluhan keamanan pangan. Ya, Selanjutnya nanti ada sertifikat halal. betul. Tapi sebelum itu, waktu itu masih ada SKU, surat keterangan usaha. Itu kan kita bikin apa ya, keluar dari kelurahan lah surat. SKU itu kan keluar dari kelurahan kan, berarti untuk kita yang mau usaha itu bisa didapatkan kan? Itu waktu tahun 2013-2014. Kalau sekarang kan sudah NIB. Nah, NIB itu kan ada skalanya ya mas, kalau saya nggak salah. Skalanya itu maksudnya usaha ini kelasnya itu berapa? NIB itu sebenarnya untuk nomor induk berusaha, jadi selama dia usahanya apa aja langsung daftarin aja. Dan sekarang kan ada NIB yang beresiko. Ada yang berisiko, ada yang Itu aja yang terbaru. kirain ada dua Iya. pilihannya. Ini mohon maaf nih pendengar, karena kalau melihat daripada historikal usaha saya, memang waktu itu baru di SKU. Sertifikat halal, PINT, kemudian juga ada HAKI. Oke. Hanya saja sayangnya setelah masuk ke 7 titik lah modern market ya, di awal-awal COVID itu harus saya ini dulu lah, harus di stop dulu karena memang sepi kan modern marketnya. Nah di waktu itu, di proses itu memang belum sampai saya ini sudah terindikasi. Nah yang terbaru sekarang nih teman-teman yang sedang semangatnya di NIB beresiko, dan itu memang menjadi sebuah nilai apa ya, kalau dibilang orang usaha UKM ya harus punya itu sebagai legal dasarnya. Betul. Karena setelah itu nanti akan ada PKP, penyuluhan keamanan pangan. Kalau di Kota Depok itu dilakukan oleh Dinas Kesehatan salah satunya. Kemudian kalau misalnya ada yang mandirinya dari Asosiasi Industri Kreatif Kota Depok juga sudah 25 kali ya bekerja sama dengan Dinas Kesehatan untuk secara mandiri. Oke. Prosesnya seperti itu. Sebetulnya kalau untuk legalisasi agak panjang ngobrolnya. Ya. Kalau sudah punya legalitas, impian-impian kita untuk izin edar, memperluas pasar, Lebih gampang. produk kita jadi lebih punya kepak sayapnya itu lebih panjang. Ya, cuman itu kan next ya. Tapi kan yang tadi kan kita akan ngomongin udah dari riset pasar, Ya. kemudian riset kompetitor, nanti kita akan belajar next step-nya itu kita akan ngapain aja. Tetap di Inyong Radio 549 AM direkomendasi. Kita akan masuk ke segmen 2 setelah pariwara berikut. So, stay tune terus ya sampai nanti setengah 12. Radio Oke, kembali lagi di AM 549 Inyong Radio. Radionya Inyong masih direkomendasi. Kali ini masih ditemani oleh saya Sumomiarjo dengan Bang Ca, yang hari ini kita membahas bagaimana how to memulai usaha dari nol. Nggak dari nol juga ya? Dari setengah biasanya sih. Iya, kenapa dari setengah? Pertama mungkin karena niatnya udah kenceng. Oh ya. Produk itu mungkin dia udah dapet misalnya. Ya. Karena produk itu, nah ini bisa jadi produk itu karena habit misalnya, karena hobi. Misalnya saya hobi makan, hobi traveling, hobi belanja. Akhirnya kenapa enggak juga ya saya bikin sendiri, itu seperti yang sebelumnya yang Mbak Evril misalnya. Ya. Bikin fashion baju. Betul. Ya, Ngomong-ngomong soal Mbak Evril, kita rencana mau buat pelatihan menjahit juga ya? Pelatihan menjahit, workshopnya kan bisa kita siapkan di radio ini. Oh iya, ya. jelas. Nanti kita akan coba satu itu lah, biar nanti jenengan bisa jago jahit sendiri lah. Jadi kalau jalan-jalan ke mall itu nggak usah beli baju ya? Oh ini bikinan saya sendiri loh. Coba lihat yang di mall, harganya mahal banget. Iya. Nggak tahu, saya bikin sendiri. Oke Bang Cai, mengerucut dari tadi kita di segmen 1, tadi kita udah mulai ada riset pasar, kemudian riset kompetitor. Iya. Selanjutnya itu kita ngapain?
ini sebenarnya kan kita persiapan untuk UMKM Go Digital ya. Yang pertama riset pasar, yang kedua riset kompetitor, dan berikutnya lagi adalah kita cek supply berkualitas. Ini adalah masukan daripada informasi materi waktu kita ikut di Renja OPD-nya itu Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Depok. Oke. Ya. Jadi beberapa hari yang lalu sebenarnya ini mohon izin juga, sehingga alhamdulillah di sana saya didaulat untuk menandatangani berita acara forum Renja OPD itu. Oke. Jadi teman-teman, ini adalah salah satu apa ya kalau dibilang tuh sisi positif untuk gimana caranya UMKM bisa belajar dari orang-orang yang tanda kutip pernah mengalami jatuh bangunnya yang lebih banyak. Oke. Jadi pada saat udah tahu informasi ini, punya loncatan yang lebih ringan, lebih leluasa karena sudah belajar daripada orang-orang yang gagal lalu bangkit lagi. Siap. Ya, sehingga misal teman-teman bisa langsung contoh itu. Yang berikutnya adalah setelah riset pasar dan riset kompetitor adalah cek supplier yang berkualitas. Ya. Jadi kalau kemarin saya contohkan misalnya ada rekan kita yang usahanya itu restoran, dia punya usaha produknya itu ikan misalnya, pecak ikan, nila, ikan mas dan lain-lain. Tapi kadang-kadang di suatu waktu dia agak sedikit curhat mengenai supply-nya. Oke. Supply-nya terkadang ada, kadang enggak. Oke. Jadi si supplier ini ternyata dia nggak konsisten. Kan repotnya iya kalau misalnya produknya ternyata enak banget. Iya, tapi ternyata demand kita untuk ke produsen atau ke supplier nggak sesuai. Nggak sesuai. Karena ternyata dia stoknya nggak banyak, taruhlah gitu ya. Sementara stoknya tidak banyak, bisa jadi demand tinggi. demand tinggi dan PR-nya lagi mungkin kita belum riset supplier. Jadi kalau saran saya mungkin yang namanya supplier itu jangan satu lah. Betul. Contoh tadi kan kita ngomongin keripik ya. Keripik apa tadi keripik? Kentang. Suppliernya kan kita mesti tahu nih petani kentangnya itu betul-betul dia banyak stoknya apa cuman dia ternyata ngambil lagi dari orang lain. Bahkan di awal-awal sebuah ide penciptaan produk keripik kentang itu ada juga loh yang misalnya dia nyobanya dari tukang sayur yang lewat depan rumah. Iya, betul. Itu dulu yang pernah saya lakukan. Akhirnya bisa ada supplier sendiri. Ya pertama untuk beli di depan rumah yang tukang sayur itu kan pasti harganya udah beda, mahal. Karena memang masih ke arah proses trial untuk mungkin ya sekilo, 2 kilo, 3 kilo. Nah, dirasa udah mulai mantap dan untuk ya bahasanya sih mengurangi cost lah, karena ngapain juga beli yang mahal-mahal. Akhirnya belilah yang lebih murah dengan ya pasti pesannya lebih banyak belanjanya dan juga di tempat yang memang menyediakannya lebih banyak. Yang pertama bisa di pasar, keduanya ke pasar atau nanti pasar induk misalnya, atau bahkan langsung ke suppliernya, petaninya langsung. Itu kalau produk kita sudah mampir lah, bahasa itu landing page di website, di Instagram juga ada brand produk kita, itu terkadang ada aja yang japri. Nah saya dari supplier, dari petani kentang gitu, dari Garut misalnya, itu ada tuh nanti yang japri seperti itu, karena kan itu akan menjadi kolaborasi juga antara supplier dan juga si owner produk. Nah, tinggal pinter-pinternya kita aja untuk melihat dari HPP, bahan modal, terus nanti jual, apakah harga beli si kentang itu misalnya masuk. Tapi kan kriterianya nggak hanya langsung beli aja, tapi kentang yang bagus, kentang yang grade A misalnya. Nah, kemudian juga kompetitif harganya, terus ketersediaan produk itu juga bisa dijamin lah sama supplier. Tidak fluktuatif harganya, tiba-tiba hilang, tiba-tiba ada, tapi harganya mahal. Sehingga ada juga kan curhatan teman-teman yang udah biasa produksi sehari misal 100 kilo,
Ternyata nggak hanya itu, ya, banyak banget parameternya. Yang pertama mungkin tentang bahan utama, tapi kan nanti ada bahan temennya itu, Betul. minyak goreng, Betul, banyak goreng, gas, gas, perasa. betul. Dan harga-harga itu kan nanti akan mau dihitung ulang lagi kalau misalnya harganya memang mahal lah misalnya ya, Oke. atau belum belum di harga yang pas untuk berapa ya saya harus jual ke customer. Nah, suppliernya juga yang berkualitas. Misalnya ada yang grade supplier A, B, dan C misal. Kalau A itu mungkin supplier yang dia pasti ngasih produk yang bagus. Tetapi biasanya ada uang ada barang. Misal. Ya benar. Kalau yang supplier B itu adalah supplier yang barangnya ada A, ada B-nya mungkin grade-nya. Oke, ada Ya. pilihan. Dan dia bayarnya mungkin bisa boleh tempo misalnya. Ah. Masih ada jeda berapa hari gitu. Betul. Kalau yang C mungkin kualitasnya memang kualitas di bawahnya lagi, Lebih jelek. lebih jelek. Tetapi bayarannya lebih adem lagi. Lebih lama lagi. Malah Iya. bisa konsignasi. Bisa, tergantung mana yang dipakai, mana yang laku Iya, bayarnya. betul. Nah, itu nanti tinggal dipilah-pilah sama Bapak Ibu mana yang cocok lah sama hatinya Ibu, Bapak gitu. Chemistry-nya lah supplier itu. Oke, berarti udah ada 3 tuh yang perlu kita perhatikan kalau jenengan mau buka usaha. Yang pertama adalah riset pasar. Ya. Jadi nggak semerta-merta jualan. Ya. Jadi kalau jenengan itu niatnya membuka usaha bukan karena mendadak karena lagi dirumahkan nih, terusnya kita iseng-iseng yuk buka usaha. Nah, itu kan berbeda lagi dengan orang yang betul-betul ingin usaha. Kalau memang betul-betul mau usaha, berarti jenengan itu harus pertama riset pasar, jangan lupa. Ya. Riset pasar pun banyak hal yang bisa dilakukan, dari mulai ngerasain produk kompetitor, kemudian cek harga, setelah itu jenengan buat produknya, kasih tester ke orang-orang apakah itu baik atau enggak. Itu pertama. Yang kedua adalah cek atau kita riset kompetitor. Ya. Kalau misalnya kita membuat produk yang common, yang umum, apa yang membedakan dengan produk kompetitor? Yang kemudian berapa harga kompetitor yang bisa kita saingi? Yang ketiga, kompetitor itu masarnya kemana sih? Nah, itu diantaranya kalau dari kompetitor. Kalau udah kita riset pasar dan kompetitor, yang ketiga adalah yang perlu kita lakukan riset ke supplier, sehingga produk yang kita punya nanti punya kepastian jual, istilahnya punya kepastian produksi. Dan kepastian produksi, karena Betul. yang menjadi tolak ukur ya, kalau misalnya produknya ternyata sudah disukai oleh banyak orang, dan ternyata produksinya udah mainnya itu bisa 1 ton 2 ton misalnya, 1 bulan. Ini bener-bener perbedaan harga yang sedikit aja, tapi karena volumenya besar, itu nilai rupiahnya gede banget. Oke. Ya, jelas pinter-pinternya teman-teman dalam melakukan proses. Ini kita baru bicara proses saya pengen punya usaha, apa yang harus saya lakukan dari 3 poin yang tadi ya lah ya. Iya, betul. Kita belum bicara mengenai strategi marketing, apa yang harus kita lakukan, tahapannya apa, banyak lagi. Itu mungkin Oke, nanti bisa itu di episode berikutnya. Betul, jelas. Kan kita kan nggak semuanya langsung dikasih, karena kalau kelebihan informasi malah juga susah. Karena yang paling penting daripada berusaha itu langkah pertamanya adalah lakukan. Betul. Ya. Nggak usah banyak cengcong. Ya, action langsung. Ya, mungkin kalau saya tipikal action. Ya, udahlah kita jalanin dulu aja. Kalau misalnya ternyata ada plus minusnya, kita belajar dari situ, introspeksi. Besoknya kayak learning by doing lah. Oke, untuk hari ini kayaknya kita akan di hold itu dulu, Bang Jai. Masih ada 2 lagi sih. Masih ada 2 lagi. Nah, itu jangan kemana-mana, karena nanti karena kita udah setengah 12 nih, nggak berasa. Wah. Udah Serius? Udah setengah 12. Asik ngobrol loh. Ini Setengah masih 12 kita baru ngomongin riset pasar, kita iya. baru ngomongin riset kompetitor, Betul, kita betul. baru ngomongin riset produk apa tadi?
Iya, riset pasar, riset kompetitor, dan cek supply. Cek supply kualitas. Kita baru ngomongin tuh. Ada banyak hal yang nanti kita bahas lagi di hari Senin dan Rabu di Radio Inyong. di rekomendasi. Di acara Kemana Bang Ceng rekomendasi. kalau mau misalnya ikutan acara kita? Baik, kalau untuk ikut di acara kita berarti rekan-rekan yang ada di Kota Depok dan lainnya bisa langsung japri aja WA di 0857 4127 9015 dan 082193936692 atau bisa di call centernya di 021 77823360. Saya kira itu perjumpaan kita hari ini. Mudah-mudahan untuk jenengan semua apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat dan bisa diaplikasikan di usahanya masing-masing. Bang Cai, mungkin ada statement apa yang buat pengusaha kita biar agar tetap berjuang di pandemi ini? ya, yang pertama teman-teman yakin bahwa produk yang dibuatnya adalah produk yang needs customer-nya besar. Tapi bukan berarti dia pendek usianya, ya. Kan banyak contoh tuh. Oh, lagi kencang-kencangnya usaha ini, tapi ternyata kita kurang matang untuk menilainya sehingga 3 bulan, 6 bulan selesai. Karena harus ada kekuatan. Terkadang kalau kita bicara komoditi, usaha yang dekat sama daging ayam sama daging sapi itu yang paling banyak long termnya, panjang. Oke. Apa itu usaha-usaha yang berhubungan dengan daging ayam? Ya mungkin ada fried chicken, ada ayam bakar. Kemudian kalau ada dengan daging sapi misalnya ada bakso, ada steak. Ya. Itu kan kalau kita lihat selama kita pantau itu usaha-usaha yang panjang, Oke. long term ya. Tinggal kita memanage customer-nya. Oke, itu akan jadi pembahasan kita Ya. di next minggu depan ya. Oke. Apalagi itu kalau nggak saya stop panjang lagi tuh ngomongnya tuh. Ya, soalnya mungkin ini kali Rana mendengar terbiasa ngomong sendiri ya kalau di podcast Spotify malam-malam gitu. Oke, saya kira itu aja di rekomendasi kali ini. Ya, saya senang banget dengan Bang C bisa sharing ke jenengan semuanya. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa menghadirkan narasumber lagi dari berbagai usaha yang mungkin nanti apa yang kita sampaikan bisa jadi ide baik untuk jenengan semua. Akhirnya, apalagi Bang Jai? Ya betul, karena dari ide-ide itu nanti teman-teman juga akan ngebuka namanya registrasi reseller, itu yang akan memperbanyak titik-titik distribusi. Makanya promosikan saja Di rekomendasi. di acara rekomendasi itu. Oke. Ya. Akhirnya saya Angga Sumami Harja undur diri. Kalau ada salah-salah kata minta dimaafkan ya, karena kan kita manusia biasa. Tak ada gading yang tak retak. Tidak ada gading yang tak retak. Kalau ada kata-kata yang tersusun, mohon maaf karena kita bukan tukang susun. Iya. Kalau ada yang rangkaian kata yang terlalu panjang, ya jangan di print di mesin tik karena karbonnya mahal. Oke, akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada radio. Saya Joko Widodo, pendengar radio. Your number one hit station in town. Anda masih bersama kami